warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariel Hadapudina dengan lingkup kepedulian 11299 dari kelas Manajemen Tinggi. Saya akan mempresentasikan pendidikan Rasul untuk memenuhi tugas UTS pendidikan agama. Pertama saya akan membahas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibu yang bernama Aminah, ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Kelahiran sang baginda bertepatan dengan peristiwa tentara bergajah menyerang Ka'bah atau Amul Fiil pada tahun 571 kalender Romawi. Ini adalah salah satu quote dari Nabi Muhammad: beri makan yang lapar dan kunjungi orang yang sakit, dan bebaskan yang tertawan jika dia dikurung secara tidak adil, membantu siapapun orang yang tertindas, baik muslim atau non-muslim. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan kebaikan tidak terpaku dengan agama ya. Jadi mau muslim mau non-muslim, kalau misalnya tertindas atau misalnya butuh bantuan, dia dibantu saja. Pembahasan selanjutnya, pendidikan Rasul. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah lainnya. Sebagai hamba, maka Rasul mempunyai ciri yang juga sama dengan manusia lainnya, seperti beliau sebagai manusia, mempunyai nasab dan jasadnya. Sebagai hamba ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang Allah berikan kemuliaan berupa wahyu dari Allah. Untuk mengetahui Nabi sebagai hamba dapat kita ketahui secara pasti dari perjalanan sirah Nabi, khususnya dalam fikih sirah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga sebagai Rasul di antara para Rasul. Sebagai Rasul, Nabi bersifat menyampaikan risalah, menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai pemimpin umat. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah dan misi dapat dilihat dari dakwah Nabi seperti di dalam fikih ukhuwah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga membawa sunnah yang dijadikan sebagai fiqhul akram. Sebagai kedudukan Rasul dapat digambarkan dalam sirah Nabi, sunnahnya, dan dakwahnya, sehingga dari kedudukan ini banyak yang kita ambil sebagai fikih sirah, fikih akram, dan fikih dakwah. Syahadat Rasul yang kita ucapkan menuntut kita untuk mengakui bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah adalah Nabi dan utusan Allah. Seorang Rasul adalah pemimpin umat Islam di sisi pemerintahan. Karakteristik kepemimpinan Rasul sebagai Nabi dan Rasulullah telah memainkan peran yang sangat mengagumkan dalam misi mendakwahkan Islam di Jazirah Arab. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembawa risalah kenabian, Rasulullah mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari kaum kafir Quraisy pada saat itu. Meskipun demikian, Rasulullah tetap mendakwahkan Islam dengan cara yang damai, santun, dan tanpa menaruh dendam terhadap musuh-musuhnya. Sifat tersebut adalah bukti bahwa Rasulullah memang seorang yang mempunyai kepribadian yang luhur. Di dalam Al-Quran juga sudah tercatat di Quran surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah dahulu. Jadi Rasulullah mengajarkan tidak berlebihan, juga ibadah, menunaikan zakat, taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersih. Manusia tidak mungkin dapat mengenal dan mensifati Nabi Muhammad SAW secara sempurna. Sebab kemungkinan manusia agung ini adalah manifestasi kesempurnaan dan keagungan Sang Pencipta. Namun bukan berarti Rasulullah SAW jauh dari jangkauan, karena ia adalah teladan dan contoh bagi umat manusia. Hanya saja manusia agung ini tidak dapat disamakan atau disejajarkan dengan manusia-manusia lain. Nabi Muhammad SAW selain
menjalani kehidupan layak manusia biasa, seperti memiliki pendamping hidup dan terlibat dalam kegiatan ekonomi. Dunia materi punya tuntutan spesifik yang tidak boleh diabaikan, apalagi beliau diutus sebagai seorang yang teladan. Menyertakan gelar Shallallahu Alaihi Wasallam di belakang nama Rasulullah merupakan bentuk penghormatan umat Muslim kepadanya. Menyebutkan Shallallahu Alaihi Wasallam sama saja dengan bersalawat dan menyampaikan salam kepada Nabi, karena arti kalimat tersebut adalah semoga Allah memberikan salawat dan salamnya kepadanya. Terkait dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Lantas mengapa Nabi Muhammad memiliki gelar yang berbeda-beda dengan Nabi lainnya? Berikut penjelasannya. Gelar Shallallahu Alaihi Wasallam yang disandang Nabi Muhammad tak lepas dari keistimewaan yang tidak dimiliki Nabi lain. Hal ini terangkum jelas dalam hadis tersebut. Aku beri 5 yang tidak diberikan kepada seseorang pun sebelum aku. Yang pertama, aku ditolong dengan rasa takut di hati itu selama 1 bulan. Yang kedua, bumi dijadikan sebagai tempat sholat suci bagiku. Siapa saja dari umatku yang sampai waktu sholat padanya, maka hendaklah ia melaksanakan sholat. Yang ketiga, dihalalkan harta rampasan perang bagiku, tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelum aku. Yang keempat, diberi syafaat. Yang kelima, seorang nabi diutus untuk kaumnya saja. Aku diutus untuk seluruh manusia. Bukhari dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, disebutkan pula dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang sempurna seluruhnya. Seluruh kehidupannya dapat menjadikan contoh yang akan membawakan kebaikan pada manusia. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Sampai situ Nabi Muhammad juga diberikan banyak mukjizat yang luar biasa oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad banyak mukjizatnya, mulai dari dijadikannya Al-Quran sebagai pedoman manusia, terbelahnya bulan, air mengalir di jemari tangannya, dan masih banyak lagi.